Yo, what's up? We are Avenged Sevenfold. Please check out our... No, I'm not gonna beg anybody. Alright, God. Para penikmat musik heavy metal pasti sudah tidak asing dengan band yang satu ini. Avenged Sevenfold atau yang biasa disebut A7X ini, dijuluki lagu warnet pada masanya, karena generasi milenial sering memutar lagu-lagu dari Avenged Sevenfold sembari memainkan game di warnet. Band ini dikenal dengan perpaduan riff gitar yang berat dan melodi yang kuat dengan harmoni vokal yang memukau. Lalu seperti apa kisahnya? Simak video berikut. Band ini dibentuk oleh 4 sekawan dari sekolah yang bernama Huntington Beach High School pada tahun 1999. Saat dibentuknya band ini para personilnya menggunakan nama samaran, yakni Matthew Charles Sander alias M. Shadow sebagai vokalis, Zachary James Baker alias Zaki Vengeance sebagai gitaris, James Owen Sullivan alias The Rev sebagai drummer, dan Matt Wen sebagai bassis. Nama Avenged Sevenfold diambil dari cerita Kain dan Abel di Alkitab, yang memiliki makna, seseorang yang membunuh akan dijatuhi hukuman 7 kali lebih berat. Meskipun nama band mereka diambil dari kisah agama, namun M. Shadow menyatakan bahwa bandnya bukan band religius ataupun bertujuan untuk menyebarkan suatu kepercayaan religi. Band ini memulai karirnya dengan menelurkan album pertama dengan sound metalcore yang kental, yang bernama Sounding the Seventh Trumpet, pada tahun 2001. Album tersebut direkam ketika mereka masih berumur 18 tahun. Pada perekaman album pertama ini Matt Wen keluar dari band karena ingin fokus untuk meneruskan kuliahnya, ia pun digantikan oleh Justin Sein. Di saat yang sama mereka merekrut kawan lama mereka yang bernama Brian Elwin Hanner alias Sinister Gates, sebagai lead gitar. Naas pada bulan Agustus 2001, Justin Sein tiba-tiba mencoba ingin mengakhiri hidupnya dengan menelan obat-obatan dalam jumlah yang banyak. Meski ia selamat ia pun akhirnya digantikan oleh seseorang yang bernama Dameon Ash. Namun Dameon Ash hanya bertahan beberapa bulan saja, tidak diketahui apa alasan ia keluar, Johnny Christ pun akhirnya masuk untuk menggantikannya. Pada tahun 2003, mereka merilis album kedua mereka yang bertajuk Walking the Fallen. Pada album ini terciptalah simbol mereka yang sangat ikonik, gambar tengkorak yang memiliki sayap kelelawar, lambang tersebut mereka namakan Deathbed. We always loved the fact that you could see a Misfits logo and know the band without seeing the name. So we were in high school, 1999, and our friend Micah Montague, who has well passed away since then, he was a great artist. And we said, we want a logo. We want like a skull, but with bat wings, because we were also really into AFI. So he did something that was a little different than what we were thinking. We were kind of imagining like, sort of like Tattoo Flash, but he did a realistic skull with like realistic bat wings, and it was like a different vibe on it, and he drew this huge thing in pencil. And we're like, that's the logo, that's it. Pada album kedua ini nuansanya masih sama seperti album pertama, nuansa metalcore dengan riff gitar yang berat, hentakan drum yang cepat, dan vokal yang agresif, memadukan clean vokal dengan scream dan growl. Pada album ini menelurkan lagu hits yang berjudul Unholy Confessions. Album ini terjual sebanyak 175.000 kopi di Amerika Serikat dan mencapai peringkat 12 di dalam Independent Album Chart di Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, mereka berinisiatif berganti aliran dari metalcore menjadi lebih ke arah alternatif metal. Rumor yang beredar mengatakan hal ini dikarenakan sang vokalis, M. Shadows harus menjalani operasi akibat pita suaranya yang sobek akibat sering melakukan scream yang terlalu sering pada lagu-lagunya. Pada album ketiganya yang bertajuk City of Evil, sound gitar menjadi lebih melodius dan solo gitar pun semakin menonjol. Vokal M. Shadows juga menjadi lebih ballad, dengan porsi clean vokal yang lebih dominan. Perubahan genre ini menjadikan Avenged Sevenfold memiliki ciri khas yang unik dibandingkan dengan band metal lainnya. Dalam album ini mereka memiliki komposisi lagu yang variatif, terdapat lagu heavy metal yang gahar, lagu bernuansa ballad yang emosional, dan lagu hard rock yang isi listening. Ini membuat musik mereka di album ini dinamis dan tidak membosankan. Banyaknya unsur ballad dan hard rock pada album ini sempat menuai kritikan. Mereka dianggap kurang metal oleh para kritikus, namun mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka mengatakan Avenged Sevenfold bermusik bukan untuk dilabeli metal atau tidak. Album ini pun menjadi salah satu album tersukses dari Avenged Sevenfold. Album ini telah terjual lebih dari 1,5 juta kopi di Amerika Serikat dan 2,5 juta kopi di seluruh dunia. Album ini menghasilkan beberapa single hit, yaitu Bad Country, Beast and the Harlot, dan Seize the Day. Saking terkenalnya lagu ini sempat masuk ke dalam sebuah game yang sangat populer pada masa itu, yakni Guitar Hero 2 pada tahun 2006.
Oh iya, pada video klip Seize the Day, model wanita pada klip tersebut ialah Valerie, pacarnya M Shadow. Pacar dari M Shadow juga memiliki kontribusi di Avenged Sevenfold. Valerie sempat mengisi backing vokal dan beberapa scream di dalam lagu The Art of Subconscious Illusion, lagu dari album pertama. Ia juga sempat menjadi manajer band dalam beberapa tahun. Saat ini keduanya sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Pada tahun 2007, mereka pun kembali menelurkan album baru yang bertajuk seperti nama band mereka, Avenged Sevenfold. Namun album ini juga biasa disebut dengan nama White Album, karena cover albumnya menggunakan warna putih. Pada album ini mereka menjadi lebih ke heavy rock, new metal dan ballad. Musiknya diperkaya dengan penggunaan orkestrasi yang dramatis dan melodi-melodi yang memukau, menciptakan atmosfer yang epik dan kuat. Album inilah yang membuat band mereka disebut sebagai lagu warnet di Indonesia. Karena lagunya yang berjudul Dear God menjadi anthem di segala pelosok warnet di kota-kota Indonesia. Selain Dear God, lagu ini juga menelurkan lagu-lagu hit seperti A Little Piece of Heaven, lagu dengan konsep cerita unik dan sound yang teatrikal. Album ini pun sukses mendapat penghargaan Album of the Year dari The Kerrang Awards pada tahun 2008. Pada tahun 2007 mereka juga untuk yang pertama kalinya mengadakan konser di Indonesia yang dipromotori oleh Java Musik Indo. Mendapat sambutan yang hangat, setahun kemudian ia kembali konser di Indonesia. Band ini telah menggapai banyak penghargaan dan penggemar dalam karirnya. Namun di balik banyaknya penghargaan yang diraih dan banyaknya tur yang telah dilakukan, ada kesedihan di balik kesuksesan mereka. Salah satu pendiri band dan orang yang sangat penting di dalam band telah meninggal. Pada tanggal 28 Desember 2009, James Owen Sullivan, alias The Rev, ditemukan meninggal di rumahnya. Pada awalnya hasil otopsi tidak dapat disimpulkan, dan pada akhirnya yaitu pada tanggal 9 Juni 2010, diumumkan bahwa penyebab kematiannya yaitu karena overdosis. Meninggalnya The Rev merupakan kehilangan besar bagi Avenged Sevenfold. Sebagai seorang drummer, dia memiliki bakat yang luar biasa. Dia bisa menjadi backing vokal, bermain piano dan menulis lirik. Ia pernah membuat sebuah side project band yang bernama Pinkly Smooth, di sana ia sebagai vokalis dan juga pianis. Sebelum meninggal, ia sempat curhat kepada M Shadow, "Saya pikir saya telah memberikan kalian semua apa yang saya miliki. Saya tidak tahu apakah ada lagu yang tersisa atau apa yang akan kami lakukan, tapi ini lagu terakhirku." Curhatan itu berubah menjadi pesan terakhir dari The Rev sebelum akhirnya ia meninggal dunia 3 hari kemudian. Pada masa itu Avenged Sevenfold diisukan akan bubar, namun mereka membantah isu tersebut dan menciptakan album kelima mereka yang berjudul Nightmare. Sepeninggal The Rev, mereka merekrut mantan drummer Dream Theater, Mike Portnoy. Di album ini mereka membuat satu lagu yang dipersembahkan untuk The Rev, yang berjudul So Far Away. Lagu ini menjadi lagu yang paling banyak diputar di channel YouTube Avenged Sevenfold. Lagu yang berjudul Fiction pada album ini, menjadi lagu terakhir yang direkam oleh The Rev. Setelah merampungkan album tersebut, tiba-tiba Mike Portnoy menyatakan keluar dari band, tidak diketahui alasan yang pasti mengapa tiba-tiba ia keluar. Namun menurut pernyataan M Shadow, mereka sudah tidak memiliki visi yang sama lagi, sebuah alasan klasik apabila ada anggota band yang hengkang. Posisi Mike digantikan oleh Arin Ilejay, yang merupakan mantan penggebuk drum dari band yang bernama Confide. Pada tahun 2012, mereka kembali konser di Indonesia, namun kali ini mendapat masalah. Alasannya, pihak promotor tidak bisa menyediakan venue panggung yang aman untuk mereka. Namun masalah tak membuat mereka berhenti berkarya. Mereka kembali merilis album ke-6 yang berjudul Hail to the King. Di album ini Avenged Sevenfold menampilkan suara yang lebih matang dan dipenuhi dengan elemen-elemen yang mengingatkan pada band-band legendaris seperti Metallica, Iron Maiden, dan Black Sabbath. Mereka menampilkan riff gitar yang kuat, solo gitar yang megah, dan vokal yang mendalam, menciptakan suasana yang mengingatkan pada masa kejayaan heavy metal. Lagu yang berjudul Hail to the King ini menjadi lagu Avenged Sevenfold yang paling populer saat ini dan telah diputar lebih dari 554 juta kali di Spotify. Bak kursi panas, lagi-lagi sang drummer baru tersebut mengumumkan mengundurkan diri dari band. Ia pun akhirnya digantikan oleh Brooks Weckerman, mantan drummer band Bad Religion, yang masih bertahan sampai saat ini. Pada tahun 2015 mereka kembali konser untuk yang ketiga kalinya di Indonesia setelah sebelumnya pernah batal. Pada saat itu mereka konser di parkir Timur Senayan. Pada tahun 2016 Avenged Sevenfold mengeluarkan album studionya yang ke-7 yang diberi nama The Stage. Di dalam album ini terdapat lagu yang memiliki durasi terpanjang, lagu tersebut berjudul Exist yang berdurasi 15 menit.
Album ini menandai perubahan arah yang signifikan, menampilkan eksplorasi genre dan eksperimentasi yang lebih berani. Meskipun mungkin mengejutkan sebagian penggemar yang terbiasa dengan sound klasik mereka, album The Stage tetap menjadi karya yang solid dan menunjukkan kemampuan Avenged Sevenfold untuk terus berkembang dan berinovasi. Pada tahun 2023 silam, Avenged Sevenfold telah merilis album baru yang ke-8, setelah kurang lebih 7 tahun tidak merilis lagu apapun. Salah satu alasan mengapa mereka vakum sangat lama dalam pengeluaran album, ialah karena mereka terlibat permasalahan hukum dengan mantan label mereka, Warner Bros. Dikarenakan mereka memutuskan kontrak secara sepihak. Namun pada akhirnya mereka rujuk dengan Warner Bros. Dan mengeluarkan album yang mereka namakan, Life Is But A Dream. Pada album ini mereka kembali melakukan eksperimental dan cenderung lebih progresif. Para penggemar lama dari band ini ada kemungkinan tidak begitu menikmati album baru ini. Album ini condong ke sound percampuran industrial seperti Nine Inch Nails dan progresif metal seperti Dream Theater. Perubahan gaya musik dan eksperimentasi dalam album Life Is But A Dream mungkin tidak disukai oleh semua penggemar lama yang menyukai gaya klasik Avenged Sevenfold dengan melodi dan chorus yang kuat. Namun, hal ini juga berpotensi menarik penggemar baru yang menyukai sound seperti Nine Inch Nails dan Dream Theater. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana album ke-8 ini? Apa kalian suka atau tidak? Tulis di kolom komentar. Tahun 2024 ini mereka akan kembali konser di Indonesia untuk yang keempat kalinya. Avenged Sevenfold dijadwalkan menggelar konser tunggal di Indonesia pada 25 Mei 2024 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar mereka di Indonesia. Bagaimana, apakah Anda akan menontonnya untuk yang keempat kalinya? Atau untuk yang pertama kali?